Situasi emosional tengah menyelimuti Denada setelah ia secara terbuka mengakui Reza Rizky Rosano sebagai anak kandungnya setelah terpisah selama 24 tahun. Pengakuan tersebut muncul di tengah konflik hukum bernilai miliaran rupiah yang kini ikut menyeret namanya. Meski demikian, Denada disebut memiliki keinginan besar untuk bertemu langsung dengan Reza dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa memperpanjang polemik di ruang publik. Ia tidak menutup komunikasi dan berharap semua pihak dapat menurunkan ego demi jalan damai. Namun hingga kini, pertemuan itu belum terwujud karena Denada masih memprioritaskan kondisi kesehatan putrinya, Aisyah, yang tengah menjalani perawatan intensif di Singapura. Fokus Denada sepenuhnya tercurah pada pendampingan dan kontrol medis rutin sang anak. Kuasa hukumnya menyebut Denada berharap pertemuan dengan Reza dapat terlaksana pada bulan Ramadan sebagai momentum rekonsiliasi. Sebelum itu, Denada berharap gugatan dapat dicabut agar hubungan ibu dan anak tidak semakin terluka dan konflik tidak berujung penyesalan di kemudian hari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, apakah cuman gua doang yang nggak denger saat Denada klarifikasi permintaan maaf mengakui Reza sebagai anaknya? Di situ nggak ada kata-kata permintaan maaf atau nama Bu Ratih disebut di situ. Apakah cuman gua doang? Padahal yang ngurus Reza dari umur 10 hari sampai sekarang ini, sampai dewasa sampai 24 tahun ini, beliau tanpa pamrih loh. Tanpa pamrih ya, Ibu Ratih itu tanpa pamrih. Tapi kok nggak ada kata-kata permintaan maaf nih secara langsung nih, publik gitu. Apakah cuma gua doang ya? Coba deh kalian komen. Terima kasih. Baru kali ini lihat orang minta maaf sambil senyum, klarifikasi minta maaf senyum lagi. Kayak, ya orang sebenarnya menyesal nggak sih? Dia tahu nggak sih sebenarnya dia tuh lagi minta maaf gitu? Atau sebenarnya dia cuma butuh apa nih, validasi publik supaya nggak diboykot atau gimana? Sedangkan di sisi lain, permintaan Reza untuk netizen Indonesia, tolong jangan diboykot. Bagaimanapun juga dia ibu saya yang diperlakukan tidak adil, itu sampai nangis-nangis supaya ibunya ini tidak diboykot sama netizen Indonesia. Tapi yang tadi ngasih permintaan maaf dan klarifikasi itu ya masih bisa senyum-senyum dan tidak ada penyesalan. Jadi gimana netizen Indonesia? Apakah kita akan tetap boykot aja si ibunya tadi yang kelihatannya nggak ada penyesalan sama sekali? Atau kita ikutin aja nih permintaannya Reza untuk jangan boykot karena bagaimanapun itu ibunya Reza? Coba kalian tulis di kolom komen boykot atau nggak usah boykot, kasih tahu alasannya. Itu baru keren Kak Denada bikin klarifikasi, mengakui, meskipun mengakui itu 24 tahun itu baru mengakui. Tapi tidak apa-apa, kami menerima lah netizen-netizen ini tadi. Jadi hati Reza ini tidak dengan mengambang lagi, punya emak tapi emak tadi tidak ngakui pulo itu, punya emak klarifikasi sana klarifikasi sini, cuman emak tadi cek tidak tahu. Nah kalau cek sekarang kan keren itu ya, Allah mengakui apa yang terjadi itu tidak jadi masalah ya, meskipun dulu katanya psikisnya lagi amburadul cak mano tidak apa-apa itu ya, itu urusan kamu lah itu. Yang jelas sekarang nih ketika netizen minta klarifikasi kebenaran sekarang sudah diberikan, tidak apa-apa lah ya, meskipun kepala kami pening juga itu ya. Buka dikit TikTok itu berita kamu, buka dikit Instagram itu berita kamu kalau ini enak emak dengan anak berdamai itu ya, kepala kami tidak pening ini. Nah jadi akuilah Reza ini tadi anak Kak Denada kami pun tidak punya pening, jadi kami tuh tahu oh lah selesai tugas kami yang ini, tugas mana lagi yang kami selesaikan pusing. Ya buat yang ngatain pengacaranya Reza itu lebih. Iya, aku punya temanku punya pacar kurang ajar. Apa sih yang lebih gak terima? Aku, yaitu
pemandangan yang kalian lihat sekarang itu adalah itu. Orang di sekitar kita yang menyayangi kita itu akan lebih gak terima kalau kamu itu diapa-apain orang. Dan dia akan lebih galak daripada orang yang memiliki masalah tersebut gitu. Ini kan Hamko Hamisi Suranmor kan katanya sudah mengonfirmasi kalau dia itu tidak ada mengintimidasi. Tapi secara logika aku tuh ngomong gini, yo, itu kan ada fotonya juga sama Lisdut, ya kan? Dan pastinya ada lagi artis lain yang menyapa gitu. Kenapa Om Kendil bahasnya cuma nama itu? Ya karena itu yang dianggap ada apa-apa. Kalau yang lain tidak ada apa-apa, jadinya tidak dibahas. Untuk masalah itu terserah karbu lah Bu ya, kita tidak mau fokus ke situ. Kita semua tuh fokusnya itu kepada poin dimana ibu tuh menelantarkan anak, ibu dan juga nenek itu bersama-sama menutupi aib tapi mengorbankan satu nyawa yang tidak bersalah di situ gitu loh. Dan kenapa banyak sekali disepil-sepil dulu zaman Reja masih kecil begini-begini? Ya supaya dia bisa menggambarkan situasinya Reja itu pada saat itu dia itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga di mata keluarganya sendiri, ngono loh he. Ibaratnya kak zalim lagi terus gitu ya. Aku enak. Lah bagaimanapun kan itu darah dagingmu. Itu kalau sampai bener ngomong kayak gitu. Lah wong nek cuma mantau dari kejauhan ya wereng ya bisa loh. Ya gimana? Kalaupun di-spill juga bapaknya, ya kan kembali lagi ya. Ini adalah anak di luar nikah yang sebenarnya gak bisa kita menuntut tanggung jawab yang segimana-gimananya banget. Itu makanya penting sekali perempuan jangan sampai berhubungan badan di luar nikah dan sampai punya anak. Karena apa yang dirugikan perempuan sekali lagi deh pokoknya yang berurusan dengan laki-laki, yang berurusan dengan perasaan cinta. Kalau nggak pakai logika selalu yang dirugikan perempuan. Jadi kalau misalkan kamu ada di posisi saat ini ya dan kamu punya anak di luar nikah, ya sudah dibesarkan saja dengan rasa ikhlas dan tulus ya. Karena sejauh gua ngelihat single mom ya yang dia membesarkan anaknya dengan rasa ikhlas dan tulus, itu rezekinya jauh lebih besar ya. Rezekinya ngalir dan bahkan brutal ya untuk single mom yang tulus, ikhlas tanpa perlu mengharapkan tanggung jawab dari si laki-laki yang mana mungkin dia adalah bapak biologisnya. Ya karena kalaupun kamu mengejar tanggung jawabnya dia percuma karena dia adalah laki-laki yang memang dasarnya dari awal bukan laki-laki bertanggung jawab. Kalau dia laki-laki yang bertanggung jawab tentunya dia akan menikahi kamu sedari awal dan tidak akan meniduri kamu lebih dulu ya. Tapi ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah dia melakukan segala sesuatu sesuka hati dia dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dia pergi meninggalkan kamu. Jadi kalau kamu pun kejar-kejar dia percuma ya. Jadi buat kamu yang ada di posisi ini percaya sama rezeki Tuhan dan percayalah bahwa rezeki anak itu pasti ada ya. Jangan sampai jangan sampai nggak diakuin. Sekali lagi hal itu terjadi itu adalah karena kesadaran kamu dan si anak tidak pernah mengharapkan atau dilahirkan oleh kamu dalam kondisi demikian. Aku ngerti banyak banget orang-orang yang menyalahkan Mbak Denada. Aku pun juga tidak setuju dengan apa yang dia lakukan anaknya. Kenapa gitu ya? Tapi aku pribadi, aku senang untuk menganalisa perbuatan seseorang itu bukan dari perbuatan salah dan benarnya aja. Tapi pasti ada sebab akibat di belakangnya. Saat itu pola asuh yang dipakai untuk generasi milenial dan juga generasi Y dan X, Mbak Dena ini aku nggak tahu ya dia milenial juga apa X ya. Orang tua zaman kita tuh orang tua yang pola asuhnya tuh arogan, yang dimana biasanya tuh ibu itu lebih berperan, lebih dominan, apalagi almarhumah mamahnya ini juga dikenal sebagai cukup dominan di keluarga gitu kan ya. Bisa tahu kenapa nih beliau cukup dominan karena beliau cukup sering berkontribusi dalam hal finansial. Itu ciri-ciri wanita yang dominan. Lalu selanjutnya adalah pada saat Mbak Denada ini memutuskan untuk memberikan Reza, dia tidak dalam mentalnya yang sehat 100%. Tentunya pada saat anak umur 25, karirnya baru meledak, dia adalah rapper pertama, pemenang Asia bagus and whatsoever that time. Berita seperti ini tuh bisa menjatuhkan karirnya yang lagi on top gitu. Jadi merupakan ancaman tanpa menyalahkan orang tuanya karena mungkin juga kan diberikannya pada keluarga terdekat yang masih bisa diurus tapi mungkin gak serumah gitu. Jadi beruntung ada Ibu Ratih yang masih keluarga dekatnya dan malah menurut aku Reza itu mendapatkan kasih sayang yang lebih layak. Karena kalau kita lihat nih masa lalunya Reza itu tidak kekurangan kasih sayang. Karena siapa yang melahirkan dan siapa yang merawat, caregiver, itu dua hal yang berbeda. Jadi dampak untuk si Reza, kasih sayang dari caregiver dia dapat. Yang harus diperbaiki adalah hanyalah hubungan antara ibu dan anak kandung karena eksistensialnya kan sudah diakuin. Setiap anak pasti mencari orang tuanya siapa. Itu berpengaruh ke aku ini siapa, pencarian jati diri gitu.
Apalagi umur Reza ini umur dimana memang kita sedang mencari jati diri. Jadi menurut aku ini semua terjadi, jangan hanya terfokus di salah dan benarnya aja, tapi ada apa sih saat itu. Dan memang pola asuh saat itu adalah pola asuh arogan. Nggak ada mindful parenting kayak sekarang. Belum zamannya waktu itu orang tua mendengarkan apa kata anak. Lebih ke anak itu ngikutin apa kata orang tua. Dan kita tidak diberikan ruang, tidak diberikan pilihan untuk membela diri, untuk bersuara dan lain-lain. Dan menurut aku dengan cerita bahwa waktu mamanya itu meninggal, terus Mbak Dena ini nyimpen rekeningnya lalu transfer, itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang dia bisa, yang dia mengerti. Kenapa ini sampai ke blow up? Ya tentunya semesta juga berpikir ini sudah waktunya. Jadi bagaimana Mbak Dena pada anak keduanya itu adalah perjuangan dia, pembuktian dia, apakah dia ibu yang baik apa enggak. Aku yakin beliau ibu yang baik. Aku yakin beliau pasti mau memperbaiki hubungan dengan Reza. Karena memang diperlukan push dari semesta untuk memaksakan Mbak Dena menjadi ibu yang baik. Oke Mbak Dena, semangat ya.